Jadi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan eh, Zulhas, dan Kepala Badan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan bukan sosok yang baru. Beliau ketiganya adalah menteri di periode pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin, eh, sehingga secara profil, secara sosok bukan orang-orang yang baru dan orang-orang yang asing dengan tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang ekonomi. Nah, kesan saya pertama terkait dengan pembentukan Kemenko Pangan. Ya, kita tahu memang Presiden Prabowo memprioritaskan isu pangan sebagai salah satu isu prioritas. Wajar jika kemudian ada kementerian dan badan yang mengurusi secara langsung isu pangan. Lalu kemudian karena ada beberapa kementerian dan badan yang secara langsung ngurusin bidang pangan, maka ada kementerian koordinator. Nah, yang cukup mengejutkan adalah pembentukan Badan Ekonomi Nasional yang dijabat oleh Luhut Binsar Panjaitan. Nah, adanya dua kementerian koordinator yang berhubungan langsung dengan ekonomi, yaitu Kemenko Ekonomi dan Kemenko Pangan, lalu kemudian adanya Badan Ekonomi Nasional, ini khawatiran saya adalah eh, apa, orkestrasi yang harus diperankan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Karena eh, Kementerian Koordinator itu kan bertugas untuk melakukan fungsi-fungsi koordinasi, fungsi-fungsi supervisi, fungsi-fungsi sinkronisasi antar kementerian lembaga yang saling terkait isunya dan bidangnya. Nah, kalau di antara kementerian koordinator eh, terlalu banyak irisannya antar kementerian koordinator, maka saya khawatir nanti antar kementerian koordinator perlu ada yang mengkoordinasi, sehingga ini akan membawa beban kerja bagi Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran di dalam proses sinkronisasi antar kementerian lembaga. Apalagi kita tahu di situ ada LBP yang akan memimpin Badan Ekonomi Nasional. Jadi nanti hubungan Badan Ekonomi Nasional dengan Kemenko Perekonomian, lalu dengan Kementerian Keuangan, ini akan seperti apa? Nah, ini yang menurut saya salah satu tantangan yang ada di depan mata yang dihadapi oleh Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Pak Maftuf, saya langsung masuk. Tadi Bapak menyebut perlu ada koordinator di antara menteri koordinator. Agak-agak Nah, agak susah saya memahami idealnya, ini, tapi rasanya menarik. Jadi artinya antara Menko 1 dan tadi ada Dewan Ekonomi Nasional itu perlu koordinator. Berarti siapa kira-kira memainkan ini, Pak Luhut atau langsung Pak Prabowo? ya idealnya Presiden langsung yang menjadi koordinator dari Menteri Koordinator, gitu loh. Karena kita tidak punya kebiasaan ada menteri senior gitu ya. Ya. Meskipun sesuatu yang di atas kertas yang secara resmi itu selalu berbeda dengan sesuatu yang di lapangan yang Walaupun secara dulu Pak real kan LBP gitu loh. disebut sebagai menteri segala urusan gitu. Nah, ya kita semua tahu bahwa Pak LBP selalu disebut menteri segala urusan. Nah, oleh sebab itu sekali lagi saya khawatir terlalu banyaknya kementerian koordinator yang
bidang dan urusannya, irisannya sangat dekat, ini akan membawa beban kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran, karena beliau berdua harus punya tambahan untuk mengkoordinir, untuk mensupervisi kementerian koordinator. Sementara kementerian koordinator itu harusnya tidak perlu dikoordinasikan, tidak perlu disupervisi gitu loh. Biasanya kementerian koordinator direct ke presiden di dalam rangka untuk memastikan bidang-bidang di bawah koordinasinya itu berjalan dengan baik. Gitu. Baik. Jadi idealnya langsung presiden yang memimpin. Pak Maftuf, tadi disebut agak sulit kalau sampai mengordinir lagi Menko gitu ya. Sekali lagi pertanyaan saya, ketika untuk menjalankan, kalau Dewan Ekonomi kan itu mungkin tidak langsung berurusan dengan kabinet ya, karena dia, tapi saya nggak tahu apakah ini langsung beririsan dengan kabinet atau di luar struktur, saya belum tahu. Kalau melihat dulu di Dewan Ekonomi yang pernah dipimpin Pak Sutrisno Bahir kan, rasanya tidak langsung berurusan dengan kabinet. Nah, sekali lagi, nanti yang akan mempunyai kewenangan penuh, apakah Pak Erlangga Hartarto yang mantan Ketua Umum Golkar, politisi, ataukah Pak Julhas yang masih Ketua PAN, atau Pak LBP? Nah, saya menebak ya, secara faktual ini ya, seperti pengalaman sebelumnya, saya menebak LBP yang akan memerankan itu gitu loh. Selain karena LBP, mohon maaf, suara Bapak agak kecil. Saya menebak yang akan memerankan itu adalah LBP. Karena sejarah menunjukkan bahwa LBP di periode Pak Jokowi adalah menteri semua urusan, jadi semua agenda-agenda penting selalu dikerjakan oleh beliau. Dan di sisi yang lain, secara personal, LBP ini seniornya Pak Prabowo di kemiliteran dulu gitu loh. Jadi tentu saja Pak Prabowo akan lebih nyaman dengan Pak LBP. Ya. Dan kita juga tahu bahwa Pak LBP setelah melakukan operasi di Singapura, kondisi kesehatannya kembali membaik dan nampaknya juga masih punya energi dan semangat untuk membantu pemerintahan Prabowo. Dan kalau hubungan LBP dengan Prabowo ini boleh disebut sebagai hubungan abang adik gitu, sehingga tentu akan meminimalisir ya, potensi konflik ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.